ada refleksi tentang umpan balik yang dari kepala sekolah. Yang questionnaire itu ya Bu ya? Udah di-upload di RFS ya? Sudah saya upload. Ini berkasnya saya bawa juga. Refleksinya juga sudah ya Bu ya? Berkasnya sudah. Nah, saya juga sudah melihat kan di LMS ada Siswa dengan guru-guru, kemudian beberapa sejawat kepala sekolah juga. terus juga nanti ada pembelajaran KSE-nya. Kita kan sudah belajar modul 2.2 ya Bu ya? 2.2 betul Bu. KSE sama tentang tahapan baca tindak lanjut dari lokal kedua tahapan baca Diseminasi ya Bu. Untuk 1 bulan ini yang sudah berjalan 1 bulan ini apa rencana atau yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan ini? Untuk 1 bulan ini saya sudah ada penerangan antara pengajaran paradigma menggunakan budaya positif ya Bu ya, yang tadinya kita mengajar hanya untuk menuntut siswa, tetapi kita berarti harus menuntun gitu, adanya memerdekakan ya para siswa ya Bu ya, kemudian bagaimana cara berkolaborasi dengan guru untuk kayak itu Bu, tadi kita bisa menyebarkan sesuatu yang positif yang tadi saya pelajari di CGP, yaitu adanya misalkan budaya positif, bagaimana nanti adanya guru itu supaya adanya keyakinan kelas ya Bu, terutama nanti di awal ajaran baru gitu Bu, jadi benar-benar nanti harus matang buat ibu bapak guru dengan adanya keyakinan kelas nanti akan dipajang ya yang saya dapatkan Ibu, saya bagikan Bu gitu, bagikan ke teman-teman, sharing dengan ibu kepala sekolah ya gitu Bu. Seperti itu. Berbagi praktik baik gitu Iya, berbagi praktik baik. pada teman-teman Betul. rekan sejawat gitu ya Bu. Untuk refleksi kuesioner apa yang kurang baik dan apa yang perlu ditingkatkan dari kompetensi guru penggerak dari kepala sekolah? Ya, yang kurang baiknya tadi ada siswa yang menilai saya itu kurang untuk berkolaborasi dengan guru, atau misalnya ada saya mengajar dengan guru yang lain tuh Bu. Seperti itu. Di situ anak-anak banyak menulisnya jarang. Memang jarang karena untuk wali kelas di SD notabene kan semuanya masuk masing-masing ya gitu ya. Nah gitu, jadi ya saya jarang untuk berkolaborasi dengan guru untuk masuk ke kelas Bu, jadi saya tanganin sendiri gitu. Biasanya kan pas waktu supervisi aja ya. Iya betul. Supervisi kalian kepala sekolah setelah itu ya jarang gitu melaksanakan rata-rata seperti itu. Iya, saya lihat itu anak-anak sebenarnya, iya kan jarang bisa iya jarang bisa aja yang di kelas ya. Jadi kita ya mikirnya jarang semua. Hampir yang itu Bu, untuk pengajaran kelebihannya ya atau itu yang dari muridnya. Kemudian dari gurunya Bu? Kalau dari gurunya ya ini Bu, mungkin yang tadinya saya itu belum menerapkan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh, atau dalam arti saya itu belum tahu ya Bu ya keyakinan kelas apa yang harus diterapkan ke siswa, hanya bentuk terpampang kesepakatan kelas yang ditempel oleh saya, padahal kan itu kan harusnya kan itu dengan ada kesepakatan dengan anak-anak dulu ya Bu ya, dengan anak-anak dulu. Jadi saya itu tadinya itu hanya sebagai guru yang memfasilitasi, bukan saya tidak mendengar siswa yang tidak mendengar dari apa yang diinginkan siswa. Nah sekarang ya antara saya kolaborasi dengan siswa, apa yang siswa inginkan dan apa yang saya inginkan pula, kita match Ibu, kemudian ya benar Ibu. Jadi bedanya itu apa yang siswa inginkan biasanya itu yang akan mereka lakukan daripada yang kita contohkan, kamu seperti ini ternyata susah Ibu untuk terapkan gitu, malah hanya sebatas tulisan aja. Tapi kalau dari kesepakatan siswanya, alhamdulillah Ibu semuanya berjalan gitu. Dari mulai misalkan pada saat ada keyakinan kelas untuk kedisiplinan,
saat itu anak itu ingin mencoba misalnya, Miss, bagaimana kalau misalnya membuat papan absen gitu supaya kita dapat memasukkan absen kita gitu. Oh, baik-baik. Tapi karena saya kelas tinggi, maka saya fasilitasi ya untuk membuat secara bersama-sama seperti itu. Jika nanti ada kebersihan juga, mereka yang bikin, kan bagaimana kalau misalnya siswanya atau teman-temannya terlambat, hasilnya dari mereka, apa yang harus nanti dilakukan bukan dari saya gitu. Yang tadinya dari saya. Nah, itu ada perubahan seperti itu, Bu. Betul. Iya, beda antara dikte dari guru atau dari sendiri dari anak benar beda sekali hasilnya itu. Karena keyakinan kelas ya keyakinan dari murid yang muridnya. Betul. Kemudian apa Bu rencana untuk kedepannya untuk mengasah kompetensi guru kamu? Ya, untuk kedepannya ya saya terus belajar, Bu, dari bukan ibu pendamping, dengan fasilitator, dari pembelajaran itu saya pun di sini itu walaupun di sini belum ada guru penggerak, saya berkolaborasi atau dengan teman-teman yang sudah CGT lalu ya. Jadi saya menambah ilmu dari mereka, walaupun itu berbentuknya dari lisan atau cerita seperti itu ya. Nah, dan saya pun bukan hanya tentang pemahaman, coba saya menerapkan penerapan dari yang saya pahami dari setiap modul gitu yang saya pahami kemarin ya, berarti segitiga restitusi gitu ya, segitiga restitusi walaupun teorinya seperti itu saya coba praktekkan pada saat anak telat, pada saat anak tidak membawa buku, pada saat anak melakukan hal-hal yang tidak baik, saya coba dengan penanganan itu ya memang betul Bu, memang betul. Oh, ternyata kalau penanganan itu lebih Bu, maksudnya lebih cepat tertangani ya daripada misalkan yang saya kemarin asal berat aja gitu, tidak ada strateginya kan Bu. Nah itu Bu, jadi bukan hanya pemahaman, saya coba terapkan ya, walaupun nggak 100% berhasil Bu ya, maksudnya kalau misalnya hanya teori aja kan mungkin belum tahu keberhasilan, jadi saya coba terapkan gitu ya. Tadi di Seminesi juga saya terapkan pada saat penjabaran, kemudian saya tanyakan lagi ke seluruh guru gimana Ibu sudah menerapkan misalnya segitiga restitusi atau sudah menerapkan lagi penanganan. Ya sedikit-sedikit dari kelas begitu. Terus lagi yang waktu baca itu kan ya saya menerapkan ya tadi aku yang menerapkan generasi yang masih peduli lingkungan ya Bu. Setiap kelas itu kan tadinya ada program mengumpulkan ekobrik 2 minggu sekali dari pembentukan kita ini Bu, dari baca. Nanti kemudian setelah terkumpul ekobriknya kita akan pasang di sedang proses juga ini ada semacam kayak I love SS sampai Sumer dari besi. Alhamdulillah ya sekolah juga berkontribusi. Apalagi siswa-siswanya dari kelas 1 sampai kelas 6 mengumpulkan setiap 2 minggu sekali. Oke, nanti bisa pas buat panen karya tuh. Oke, bisa dibawa bulan Desember ya. Kemudian siapa saja Bu yang akan dilibatkan untuk meningkatkan kompetensi ini? Ya terutama kalau di sekolah tidak lagi ya Bu stakeholder ya Bu ya, dari terutama yang mohon restunya kepala sekolah ya. Kemudian untuk teman-teman sejawat saya, teman-teman sejawat yang mempunyai kompetensi di atas saya juga, saya terutama Bu senior gitu Bu, untuk yang ada di kelas saya coba saya rangkul, barangkali ada sedikit tergerak dengan kegiatan saya ini gitu tuh Bu. Nah kemudian terutama siswa dan juga saya ke orang tua murid juga Ibu, setiap program untuk sekolah tidak ada lagi kalau misalnya minta bantuan ke orang tua siswa, karena kalau misalnya tidak ada bantuan orang tua siswa biasanya hanya 70% itu 70% terbentuknya. Misalnya apapun Ibu, setiap program yang saya bentuk maupun yang sekolah bentuk itunya biasanya itu Bu di hari yang tidak ada kayak hari Sabtu, biasanya di WA group itu saya minta untuk kalau perwakilan komite kelas
bendahara, sekretaris, dan teman-temannya atau ada 5. Atau kalau misalnya semuanya pada hadir, bisa jadi, cuman jarang Bu kalau hadir. Nah di situ Bu kita hanya intern aja Bu, intern dengan wali kelas. Saya biasanya di situ mengungkapkan semua program Bu, baik program sekolah dari misalnya keuangan, apakah menyetujui atau tidak gitu Bu. Jadi nanti sebelum fix akan dilaporkan ke sekolah misalnya, saya nggak berani dulu kalau sebelum ada persetujuan dari orang tua seperti itu Bu. Biasanya itu dilaksanakan kapan nih? Biasanya 2 minggu setelah masuk ajaran baru, dan kemudian dilanjutkan lagi di semester 2 Bu, di semester 2. Ya, karena itu kan disampaikan program-program sama satu semester gitu. Iya, Bu, betul. Itu bikin ada masukan atau ada yang setuju atau tidak setuju. Iya, betul. Iya, betul Bu. Untuk yang kuesionernya Yang saya nemu itu jarang itu tadi Bu, ada kata-kata yang di kelas itu jarang masuk guru. Jarang masuk. Misalkan ngajar sendiri aja, dikata tidak ada yang lainnya gitu. Iya. Ya, dengan melihat kuesioner juga kita bisa melihat ya, benar ternyata sama ini kita sama. Ya sebenarnya sih berarti kalau siswa itu di situ tuh ada harapan yang misalkan coba dong ada guru perkara nih dia biarkan masalahnya. Kalau misalnya ada guru misalnya ahli matematika kayak SMA atau teman kita sejawat, biasanya ya itu kasih penerangan ya misalnya ya lebih bagus kan dia. Ya benar sih Bu, ya kolaborasi dengan yang misalnya jago bahasa Inggris atau apa, nah bisa masuk ke situ. Iya benar Bu kayak gitu. Nanti untuk PI 6 juga seperti ini Bu, ada kuesioner seperti ini. Untuk anak-anaknya, orang-orangnya sama. Jadi sekarang dan nanti harus lebih meningkat. Kalau menurun? Iya kan harus lebih meningkat ya. dari ini. Kalau dilihat sih sudah bagus itu. Alhamdulillah. Untuk saya lihat pembelajaran, karena di pembelajaran itu biasanya teknik saya itu bukan teknik kayak orang dewasa pada anak-anak, jadi saya menempatkan diri sebagai kayak sahabat tuh Bu. Kayak sahabat, jadi ya anak-anak enjoy ya, daripada kalau misalnya kita sebagai orang dewasa ngajarin anak kecil, biasanya mereka tuh tidak lepas gitu, tidak muncul. Iya, yang buat nyaman itu ya kitanya dulu yang tetap nyaman dengan anak-anak baru akan nyaman. Iya betul. Nah, kita kalau misalkan gurunya lagi gak nyaman, ya pasti anak-anak juga pasti gak nyaman. Pasti. Perasaan dari pasnya juga udah bagus. Sekarang tentang pembelajaran PSE kan kita sudah belajar modul 2. Apa yang dipelajari dari modul 2 tersebut? Minat sama Yang 2.2 kita kan ke PSE, ya kita membuka tadi dengan berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, yang saya pelajari di PSE ini yang saya tadinya nggak percaya bahwa ada pembelajaran di mana ada pembelajaran itu dimasukkan suatu lagu untuk membentuk untuk membentuk siswa, emosi siswa ya Bu ya. Itu bisa dilakukan di awal inti ya Bu kalau nggak salah ya Bu ya. Nah di situ tadi sama sekali tidak terbesit kayak gitu Bu, tidak, hanya saya selipkan itu bentuk lagu semacam kayak menyanyikan lagu nasional. Seperti itu. Pas saya pembelajaran KSE di situ di modul ajar manapun kita bisa menyelipkan instrumen musik ya untuk pembentukan emosi. Nah
yang tadi untuk kesadaran diri, itu yang untuk membentuk kesadaran diri siswa, manajemen dirinya gitu tuh. Ada tercantum di modul-modul ajar seperti itu. Nah, ya saya baru belajar di KSE dari 5 kepatuhan itu Bu. Yang tadinya hanya berdasarkan kayak misalnya collaboration gitu kan, misalnya berpikir kritis gitu. Iya, jadi seperti itu. Ternyata kita bisa memasukkan KSE di dalam perangkat pembelajaran yang nanti kita akan ajarkan. Ya Ibu, seperti itu. Nanti dilaksanakan Ibu. Ya, insya Allah nanti akan dilaksanakan Ibu sesuai yang nanti modul ajar yang saya sudah buat, KSE berdiferensiasi, KSE dengan budaya positif. Nah, setelah nanti Ibu koreksi, mohon dikoreksi, nanti saya coba untuk menerapkan pembelajaran yang ada KSE-nya untuk siswa saya. Berarti Ibu sudah merencanakan ya Bu ya pembelajaran? Sudah modul ajar sudah saya buat seperti itu. Seperti apa perencanaannya Ibu? Ya, nanti modul ajar saya sudah buat itu fokus ke bahasa Indonesia Bu, fokus ke bahasa Indonesia kelas 6. Di mana saya juga sudah memetakan hasil pemetaan peserta didik, jadi sudah memetakan gaya belajarnya. Saya bagi ke dalam 3 kelompok, ada auditory, ada visual juga gitu. Kemudian di sini juga akan digabungkan dengan diferensiasi, ada proses, produk, kuliah, konten. Nah, kemudian saya akan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan saya buat itu untuk mengidentifikasi unsur dari cerpen. Saya nanti fokusnya ke cerpen, di mana siswa nanti yang pertama dapat mengkreasikan cerpen itu melalui tulisan, mengkreasikan cerpen melalui gambar, dan mengkreasikan cerpen melalui pembuatan video Bu. Ada 3 itu. Seperti itu sih Bu. Boleh. Nanti di kelas 6 ya kelas 6. Berarti untuk penetapan gaya belajar ini dilakukan asesmen diagnostik ya? Ya, sudah dari sebelum nanti sama ekstern. Jadi harus diterapkan dulu sebelum ekstern, jadi saya harus menerapkan sesuai gaya belajar siswanya. Ada berapa? Ada 20 siswa. Video ya? Ya, video, kemudian cerita tulisan, tulisan, kemudian gambar sesuai cerita yang di deskripsi. Ini 1 jam 45 menit atau 40 menit? Satu CP 35, 2 CP, 1 kali pertemuan, jadi 70 menit. 1 jam. Nanti 70 menit ya Bu? Iya, 70 menit. Tapi cukup waktunya? Iya, cukup. Berarti nanti anak-anak bawa ini HP atau gimana? Yang HP itu yang untuk kelompok 1 aja. Yang kelompok 1. Untuk yang bagian videografer. Ini sudah merencanakan untuk pembelajaran KSE ini. Iya, Sudah KSE diferensiasi dan budaya positif. Kemudian apa harapan dari pembelajaran yang nanti akan diterapkan? Ya, harapan saya adalah yang tadi saya dapat dari pemahaman bahwa pembelajaran KSE ini kita dapat menentukan bagaimana cara perasaan kita, emosi kita, kesadaran diri, terutama manajemen diri kita, gitu ya. Kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan berorganisasi, dan tadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terutama itu ya Bu ya, saya akan bisa menerapkan dengan baik itu nanti khususnya di kelas saya,
dan nanti pada umumnya nanti saya akan berbagi kepada rekan guru saya di sekolah saya sendiri. Poin yang penting itu berbagi Praktik baik. bersama guru. Kemudian sekarang tentang tindak lanjut dari langkah yang kita baca. Apakah ibu sudah menerapkan metode baca untuk perencanaan diri sendiri? Untuk baca di kemarin ya Bu ya, saya yaitu menerapkan bahwa membentuk generasi kreatif melalui aksi peduli lingkungan khususnya di sekolah SDN 1 Sumber. Kami, saya dan para stakeholder membentuk kegiatan berupa program yaitu untuk membuat barang bernilai sampah yang dibuat menjadi barang yang memiliki nilai guna ya Bu ya, nilai guna yang lebih tinggi. Nanti akan dikreasi dan dikreativitaskan kepada siswa dan dibantu oleh guru. Dan kami sudah merencanakan program yaitu pembuatan ekobrik yang dikemas dengan botol bekas yang diberi sampah-sampah. Nah, nanti setelah program ini sudah terkumpul, ekobrik ini nanti insya Allah sedang dalam proses, siswa itu akan bersama-sama memasukkan ekobrik itu ke dalam tulisan besi yang akan nanti kita pasang Bu. Tujuannya sih untuk ada perubahan di SD 1 Sumbar, ada wujud dari program yang kita sematkan gitu ya. Seperti itu, dan alhamdulillah di seluruh stakeholder dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan kepala sekolah, bahkan orang tua murid mendukung program yang kita buat. Semoga perubahan atau program ini nanti berjalan Amin. lancar ya. Amin. Ya, di samping tadi orang tua juga bahkan memberikan masukan kalau misalnya ekobrik yang anak-anak buat itu melebihi gitu, katanya bisa kita buat kursi, katanya kita bisa buat meja gitu. Oh iya ya Mah, siap, nanti kita lihat hasilnya ada berapa biji gitu, apakah kurang atau lebihnya, seperti itu Bu. Alhamdulillah tahap ini tuh sudah berjalan lancar gitu. Untuk hasilnya itu bagaimana Bu? Apakah sesuai dengan visi anggota aku? Untuk hasilnya alhamdulillah sesuai sekali yang kita canangkan juga dengan saya kolaborasi dengan SD, yaitu kan membentuk lingkungan yang baik ya Bu ya, lingkungan yang baik melalui aksi dari peduli lingkungan. Jadi adanya perubahan sekolah menjadi lebih asri, lingkungan yang lebih bersih, lebih baik. Nah, image dan kombinasi dengan visi misi sekolah. Jadi alhamdulillah semua berjalan lancar. Kemudian apa Bu tantangannya Bu dalam perjalanannya? Ada Bu, tantangannya ada saja. Yang pertama adalah dukungan, ketakutan dalam arti dukungan apakah tidak didukung. Nah, tapi ternyata ketakutan itu tidak terjadi Bu, karena pada saat kita mewajibkan untuk mengumpulkan ekobrik dalam 2 minggu sekali, tapi ternyata ada beberapa orang tua siswa yang langsung mengumpulkan banyak. Kemudian ketakutannya dalam hal misalnya kepala sekolah tidak menyetujui, tapi alhamdulillah semisi gitu ketakutan itu. Ya kita ketakutan dalam berkomunikasi itu ya, dan hal berkomunikasi itu terutama ya kalau kita berpikir positif ya nggak akan terjadi Bu ya hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi seperti itu. Ketakutannya adalah yaitu berpikir jelek dulu atau berpikir tidak mungkin dulu daripada yang akan terjadi. Alhamdulillah berjalan lancar, semua didukung, kombinasi atau kolaborasi semuanya. Kadang itu hanya ketakutan kita aja ya Bu ya, tapi tidak terjadi. Alhamdulillah. Kemudian apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya dengan pelaksanaan tahapan Yang perlu perbaiki adalah ya tadi Ibu, kita harus
terus berinovasi. Nanti saya harus terus berinovasi, tidak stuck. Dari situ konsisten dalam melakukan suatu program, konsisten dalam melakukan suatu perubahan, walaupun perubahan untuk membentuk suatu pikiran yang sama itu susah gitu ya, sedikit demi sedikit, tapi by step by step, tapi ya saya percaya bahwa nanti pada saat ada sesuatu yang sudah kita hasilnya pasti teman-teman dan lain pun nanti akan mendukung dengan sendirinya, seperti itu semua. Ya, apalagi kalau misalkan kegiatan positif pasti Iya, yang betul. lain pun mendukung. Betul. Mungkin itu Bu, nanti ini selanjutnya refleksi. Apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan dari proses penampingan kali ini? Ya, yang menarik, semuanya menarik bagi saya ya, karena ya, semuanya itu hal pertama yang saya dapatkan, benar-benar ilmu pengetahuan dan benar-benar pengalaman yang kenapa tidak dari dulu saja gitu loh ya. Jadi saya terjun di guru penggerak ini, terutama didampingi oleh Ibu Atik, di dunia maya oleh Pak Dede ya, terus teman-teman yang begitu benar-benar pengalamannya sudah matang gitu, saya saling berbagi, dan saya saling mengambil inspirasi mereka, dan seperti itu ya. Begitupun apalagi ya Bu ya, saling memberikan masukan apa yang saya belum punya, lalu saya coba praktekkan di sini dengan penerapan, apakah saya mencoba, ya intinya sih Bu, saya selalu ingin ingin sesuatu yang bukan hanya cari tahu saja, terjun langsung, menerapkan walaupun itu berat atau belum pasti semua sevisi, tapi saya coba sesuatu yang dalam pembelajaran itu yang sudah dipelajari, seperti itu. Menarik semua Bu, dari budaya positif ya Bu ya, dari tadi KSE, terutama sekarang 2.2 KSE, ternyata di situ ada pembelajaran, bukan hanya modul ajar saja yang kita buat, tetapi ada penerapannya, itu ada masuk ke KSE gitu. Kemudian adanya diseminasi, bahwa kita itu bisa membentuk suatu visi misi supaya satu sama itu seperti ini caranya. Seperti itu Bu. Menarik semua. Tidak ada yang nggak menarik. Ya, bersyukur gitu kalau bisa bergabung dengan guru penggerak. Iya. Ilmu yang tidak ada di mana-mana. Tinggal nanti ya itu berbagi praktik baik dengan proses mendapatkan materi-materi yang banyak juga dari nanti 10 modul. Ada 10 modul, nanti tinggal diterapkan dan dipelajari. Mungkin itu Ibu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sudah berbagi praktik. Sama-sama. Terima kasih sudah berbagi pengetahuan saya, saling berkolaborasi dari apa yang saya tidak tahu ya. Nanti semoga kita sehat dan bisa ketemu lagi dalam karya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.